Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Game Development dengan nama Alkisadev. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai game yang telah kami buat selama kurang lebih 2 minggu ke belakang. Game yang kami buat namanya adalah Cerita Benih Ajaib. Lanjut. Eh, Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Alif Rizky Ramdana dengan latar belakang rekayasa perangkat lunak, kemudian ada juga Ferry Johannes Nyoto Wijaya, yakni dengan latar belakang dari informatika. Kemudian ada Haldarani Hansa Elmiwada dengan latar belakang jurusan teknologi informasi. Kemudian saya sendiri Muhammad Danwaji Prayogi dengan latar belakang jurusan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah Riko Surya Permana dengan latar belakang jurusan teknologi informasi. Nah, untuk game yang kami kembangkan sendiri, kami mengambil 2 masalah utama. Yang pertama adalah minat membaca yang rendah, dan kemudian diikuti dengan learning loss atau ketertinggalan belajar. Kita bagi menjadi 2 penyebab di sini. Penyebab yang pertama berdasarkan minat membaca rendah itu ada 3. Yang pertama adalah aktivitas membaca buku dianggap membosankan bagi beberapa anak. Kemudian pilihan buku bacaan yang tersedia itu terbatas. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua dan guru akan pentingnya aktivitas membaca bagi anak. Lalu selanjutnya adalah masalah learning loss atau ketertinggalan belajar. Dalam masalah ini terdapat 3 penyebab utama. Yang pertama adalah mereka, para siswa lebih memilih bermain game dibandingkan belajar mandiri. Kemudian motivasi belajar mereka juga cenderung menurun selama masa pandemi, dan juga pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak dilakukan secara efektif. Nah, akibat dari 2 masalah utama ini adalah, yang pertama, kemampuan literasi membaca rendah, yang kedua, peserta didik kesulitan memahami informasi yang disampaikan dalam bentuk teks, yang ketiga adalah mereka tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, yang keempat, hasil belajar dan prestasi akademik mereka menurun, dan yang terakhir adalah masalah yang paling krusial, yakni kualitas sumber daya manusia menjadi rendah di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya untuk user profile, di sini target kami adalah anak-anak yang berusia 10 hingga 12 tahun, khususnya yang sedang menempuh pendidikan pada kelas 5 SD. Lalu untuk perilaku dari target kami, yaitu mereka itu suka bermain game, khususnya bermain games mobile. Lalu mereka juga suka membaca apabila konten yang disajikan itu dengan cara yang menarik perhatian dan minatnya. Contohnya itu teks dan dengan gambar. Mereka itu juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan hal baru. Kemudian hambatannya, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan membaca kurang memadai. Kemudian, mereka itu ingin meningkatkan kemampuan literasinya dan adaptasi aktivitas membaca. Kemudian, apa yang mereka butuhkan? Mereka itu membutuhkan, media pembelajaran berbasis teknologi yang sifatnya interaktif. Baik, jadi solusi pengembangan media pembelajaran interaktif berupa role playing game yang dilengkapi dengan fitur teks dialog, baca cerita, note NPT atau catatan materi, dan juga mini game. Yang dimana keunggulannya itu diberikan untuk sebagai alternatif dari media pembelajaran bagi siswa kelas 5 sekolah dasar, yang dimana game ini tuh membawakan pengalaman bermain game bertemakan cerita rakyat Timun Mas, sekaligus belajar dengan melalui berbagai quest yang harus diselesaikan oleh player untuk bisa menamatkan diri. Lanjut. Baik, untuk workflow-nya, pada saat tahap onboarding, kita membuat UX untuk user membuka aplikasi game dan juga logo game developer. Lalu kita membuat workflow juga untuk workflow permainan. Kemudian pada tahap discovery, kita menemukan 2 bagian inti, yaitu adalah home dan casting dialog, di mana pada bagian home ini kita menemukan beberapa bagian seperti mulai, lanjutkan, baca cerita, pengaturan, keluar, dan juga kredit. Lalu pada bagian casting dialog, kita menemukan 3,
yaitu Mbok Tri ini pertama kali bertemu Buto Ijo, kedua Buto Ijo menagih janjinya, yang ketiga adalah Timun Mas dengan kakek Petapa. Lalu pada saat bagian gameplay, player akan menjelajahi sebuah desa, lalu memulai quest dan bermain mini game, dan terakhir itu melawan Buto Ijo atau boss fight. Lalu discovery terakhirnya setelah bermain gameplay itu kita menemukan sebuah cutscene dialog di mana Timun Mas itu akan bertemu kembali dengan boss ini. Lanjut. Oke, selanjutnya ada teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan game. Yang pertama ada Unity. Di sini Unity Engine ini merupakan game engine yang dipakai dalam mengembangkan game cerita Benih Ajaib. Lalu ada Visual Studio Code, yang dimana adalah IDE yang digunakan untuk scripting code. Lalu ada bahasa C#, ini bahasa pemrograman yang digunakan pada Unity. Lalu kita juga menggunakan Figma, ini digunakan untuk mendesain game yang berupa workflow dan mockup-nya. Lalu ada RPG Maker MZ, di sini dipakai untuk membuat aset karakter pada game. Lalu ada juga Sprite, digunakan untuk membuat aset item. Ada juga Adobe Photoshop, di sini digunakan untuk membuat desain logo. Lalu yang terakhir ada Adobe After Effects, di sini digunakan untuk membuat beberapa aset pada game seperti video loading screen. Oke, next. Selanjutnya ada video untuk solution demonstration dari game kami. Oke, setelah melihat demonstrasi tadi dan setelah membuat proyek tadi, kami apa sih yang ingin ditambahkan dan ingin ditingkatkan dalam produk kami? Di sini kami menyediakan floor plan. Yang pertama, kita akan melakukan peningkatan pada mekanik pada game seperti player movement, save dan load system, dan juga boss fight. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan beberapa mini game tambahan. Lalu yang ketiga, melakukan peningkatan pada fitur baca cerita seperti menambahkan beberapa ilustrasi yang mendukung narasi. Lalu yang keempat, kita juga akan menambahkan beberapa NPC lagi supaya suasana dalam game ini menjadi lebih hidup. Lalu yang terakhir, kita akan mengintegrasikan project dengan Unity Gaming Service supaya dapat melakukan monetisasi dengan menambahkan ads pada game. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Game Development 5 dengan proyek cerita Benih Ajaib. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.